Pernahkah kamu mendengar nama Lee Chun-jae? Lee lahir di Korea pada tanggal 31 Januari 1963. Lee pernah mengalami trauma berat setelah kakak perempuannya meninggal tenggelam. Setelah lulus sekolah, Lee sempat ikut wajib militer. Lee bahkan menikah di tahun 1992, lantas cerai di tahun 1993. Perceraian dengan istrinya menyisakan rasa dendam. Lantas ia mengundang kakak iparnya ke rumah. Setelahnya, istri kakaknya itu ia perkaos dan dihilangkan nyawanya. Jasadnya disembunyikan di sebuah garansi toko milik orang. Namun setelah investigasi dilakukan, pada tanggal 18 Januari 1994, Lee ditangkap. Setelah gerak-geriknya dicurigai polisi dan ditemukannya DNA milik kakaknya di kamar mandinya. Saat itu, Lee divonis mati. Namun pada tahun 1995, hukuman Lee diubah jadi penjara seumur hidup dengan hak pengajuan bebas bersyarat jika sudah menjalani hukuman 20 tahun. Dari tahun 1994 hingga 2019, Lee dikenal sebagai napi teladan, hingga kepolisian Korea memanfaatkan kemajuan teknologi DNA untuk menyelesaikan kasus pembunuhan berantai 25 tahun yang lalu. Saat itulah DNA yang pernah disimpan teridentifikasi milik Lee. Masa tahun sekitaran 1986 hingga 1991. Kala itu, ada 14 orang kehilangan nyawa. Saat itu, korban ditemukan di gang dan ladang tempat biasa korban lalui. Korban diperkaos dan dihilangkan nyawanya dengan sadis. Kasus itu sempat dianggap selesai setelah seorang pria ditangkap karena memiliki 40% DNA dan divonis hukuman seumur hidup. Setelah penemuan 100% DNA sama dengan Lee, pria itu pun dibebaskan. Namun ia sudah melalui masa hukuman 20 tahun lebih di penjara. Muncullah cerita jika pria itu disiksa polisi hingga harus membuat pengakuan palsu. Setelah 30 tahun berlalu, Lee memang mengakui semuanya. Jika ia bukan hanya menghilangkan nyawa, tapi juga melakukan kekerasan seksual. Ia juga heran kenapa polisi baru bisa mengungkap kasusnya. Lee juga sempat meminta maaf kepada pria yang sempat dipenjara karena dosanya itu. Lee akhirnya menjalani penjara seumur hidup tanpa memiliki hak bebas bersyarat.